Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi dengan studi kasus minimarket toko mitra. Anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Faidatuni Safira Amanda, NIM 001, Alfian Dwi Nugraha, NIM 011, Yoga Dwi Nugroho, NIM 083, dan Oktania Arlinda Wilujeng, NIM 097, dan terakhir Fahrizal Amri Bahtiar, NIM 113. Yang pertama, ringkasan. Toko Mitra adalah salah satu minimarket yang ada di daerah Lamongan, tepatnya pada Kecamatan Karanggeneng. Dalam toko ini dijual berbagai barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari peralatan mandi, kebutuhan dapur, makanan ringan, berbagai jenis minuman, dan lain sebagainya. Toko Mitra masih menggunakan pencatatan secara manual saat melakukan transaksi jual beli. Pengolahan data transaksi yang belum terkomputerisasi ini memiliki beberapa risiko. Misalnya sulit dalam mencari data, memakan waktu yang lama dalam pencatatan pun, ketidakakuratan data transaksi jual beli. Hal tersebut yang menyebabkan ketidakefektifan kinerja sistem pada toko. Oleh karena itu, ditemukan permasalahan bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi yang efektif pada saat melakukan pencatatan transaksi keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi berbasis web, akan sangat membantu dalam mempermudah proses pencatatan transaksi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengolahan data. Pemodelan sistem nantinya dilakukan dengan membuat aliran dokumen format yang meliputi perancangan konteks diagram, data flow diagram, serta entity relationship diagram. Dan gambaran desain rancangan antarmuka pada sistem ini akan didokumentasikan dalam lembar kerja tampilan atau LKT. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Toko Mitra adalah salah satu minimarket yang ada di daerah Lamongan yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Toko ini berdiri pada tahun 2016 yang masih eksis sampai saat ini dan selalu siap bersaing dengan minimarket-minimarket lainnya. Namun, sampai saat ini, sistem penjualan dan pembeliannya masih menggunakan sistem akuntansi manual, yaitu pencatatan transaksi yang ditulis pada buku setiap harinya. Laporan penjualan ini nantinya akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan, karena masih menggunakan sistem manual yang dapat mengurangi kinerja ketepatan waktu, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh suatu data yang diinginkan. Dari masalah di atas dapat diketahui bahwa adanya sistem informasi akuntansi untuk toko mitra akan memudahkan dalam pembuatan laporan-laporan keuangan, sehingga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi akan sangat berguna dalam menunjang proses akuntansi, keakuratan informasi yang dihasilkan, penyimpanan data secara rinci, dan menjaga keamanan data, serta meningkatkan efisiensi pembuatan laporan. Rumusan masalah. Yang pertama, toko mitra masih menggunakan pencatatan transaksi secara manual dengan ditulis pada buku, sehingga bagaimana membuat pencatatan dan pengolahan data transaksi pada toko mitra agar lebih efektif. Yang kedua, bagaimana membuat laporan keuangan yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir, bagaimana mengurangi risiko kesalahan pada saat pengolahan data transaksi. Tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, berikut beberapa tujuan dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada toko mitra. Yang pertama, membantu memudahkan proses pencatatan data transaksi penjualan. Yang kedua, data transaksi lebih aman, membantu mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan keuangan, mengurangi risiko terjadinya kesalahan pada saat pengolahan data transaksi, dan dengan sistem informasi akuntansi, proses pencatatan data menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat, efektif dan akurat, serta akurat. Batasan masalah. Yang pertama, perancangan sistem informasi akuntansi ini berbasis web. Sistem hanya dapat dikelola oleh administrator dan kasir sebagai pegawai toko mitra.
dan sistem hanya berfokus pencatatan transaksi penjualan yang nantinya digunakan dalam pembuatan laporan keuangan serta pengolahan data barang. Pembahasan kebutuhan fungsional. Yang pertama, admin dan kasir dapat login, kasir dapat membuat transaksi dan faktur, kasir dapat mencetak laporan keuangan, admin dapat mengelola barang, admin dapat menyetujui laporan yang ada, admin dapat melihat laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk di bagian flow map ini, dari hasil observasi pertama kita, bentuk awal dari toko mitra ini adalah yang pertama ini ada kasir, ada bagian akuntansi dan pimpinan. Jadi ada 3 aktor. Yang pertama adalah aktor kasir di sini yang menangani proses pembuatan faktur. Ini meliputi jual beli, kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya faktur-faktur tersebut akan dikumpulkan. Lalu faktor-faktor tadi akan diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, di bagian akuntansi ini baru faktor tersebut akan dilakukan proses perhitungan untuk pembuatan laporan-laporannya nanti. Lalu faktornya juga akan diserahkan ke pimpinan dan laporannya akan diproses lalu diserahkan ke pimpinan juga. Nah, di sini di aktor pimpinan juga akan laporan di sini akan bisa didapat dilihat oleh pimpinan. Pimpinan juga bisa mengesahkan laporan dan di situ prosesnya sudah selesai. Selanjutnya ke bawah. Nah, selanjutnya ini adalah hasil desain perancangan sistem kami yang baru, yaitu kita menghilangkan aktor akuntansi. Karena aktor akuntansi sudah dirasa tidak diperlukan lagi karena akan dikerjakan oleh sistem untuk laporannya. Nah, di sini kasir hanya tinggal melakukan input transaksi, lalu melakukan pembuatan faktur, dan faktur tersebut akan disimpan di dalam database. Dan di sini agar tidak memberatkan, setiap faktur yang sudah dibuat akan dibuatkan juga serpihan laporannya juga. Lalu fakturnya dan laporan ini akan diteruskan ke aktor pimpinan. Selanjutnya aktor pimpinan akan dapat bisa melihat kumpulan laporan-laporan yang sudah terbuat tadi. Lalu pimpinan atau admin dapat melakukan memeriksa dan mengesahkan laporannya. Laporan sudah disahkan akan disimpan ke database. Dan di situ sudah berakhir. Nah, ke bawah lagi. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh. Di bawah ini ada contoh. Ke bawah lagi. Nah, berikut adalah contoh salah satu flow map yang lebih detail, di mana yang di sini sebagai contoh adalah kasir untuk melakukan input pembayaran. Di sini pastinya ke sistem akan menampilkan display form untuk login. Di sini kasir harus terlogin terlebih dahulu, lalu diverifikasi. Jika berhasil akan ditampilkan menu kasir. Nah, menu kasir ini tinggal kasir dapat memilih menu untuk input pembayaran. Lalu sistem akan merespon untuk mengirim data form input transaksi. Di sini kasir baru memasukkan transaksi yang akan dibuat untuk dijadikan faktur nantinya. Faktur yang sudah dibuat akan disimpan ke dalam database dan akan dibuatkan laporannya juga oleh sistem. Dan stop. Selanjutnya ada flow map yang lebih detail lagi untuk admin. Di sini untuk admin pemimpin atau admin dapat mencetak laporan. Di sini dia akan masuk ke bawah, display form login sama. Di sini adminnya harus login. Habis itu setelah verifikasi selesai akan ditampilkan menu admin. Lalu admin dapat memilih laporan admin lalu mencetaknya. Laporan yang sudah dicetak ini dapat disimpan lalu dapat disahkan juga. Ketika sudah disahkan akan disimpan ke database. Laporan akan diperbarui dan ditampilkan ke menu admin kembali. Dan berakhir sampai segitu. Oke, untuk flow map itu saja. Bisa dilanjut ke teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan konteks diagram. Pada konteks diagram ini terdapat sistem informasi akuntansi minimarket dan terdapat 2 aktor, yaitu kasir dan admin. Sebelumnya saya akan memberi penjelasan singkat tentang konteks diagram atau diagram konteks ini.
Diagram konteks merupakan sebuah diagram yang berisi gambaran umum dari sebuah sistem. Dari hasil diagram konteks di atas itu didapati penjelasan bahwa nomor 1 scroll, Mbak. Nomor 1, kasir merupakan orang yang bertanggung jawab mengelola berbagai data di toko mitra, diantaranya itu mengelola data produk atau barang dan juga mengelola data pembayaran. Data pembayaran di sini meliputi pembelian dan penjualan, kas, saldo, dan raca keuangan. Nomor 2, admin. Admin di sini merupakan pimpinan atau pemilik usaha minimarket ini, yang dimana admin dapat melihat data produk atau barang yang tersedia serta menerima semua laporan data produk yang terjual dan menerima laporan data pembayaran. Kembali ke gambarnya tadi, gambar konteks diagram. Bisa kembali ke gambar konteks diagram tadi. Oke. Pada gambar konteks diagram ini terdapat sistem, yaitu sistem informasi akuntansi minimarket dan 2 aktor sesuai penjelasan tadi, yaitu kasir dan admin. Di sini admin dan kasir dapat login ke dalam sistem. Jika admin login, admin dapat melihat data produk dan akan mendapatkan laporan data produk serta laporan data pembayaran yang akan dikelola oleh kasir. Setelah kasir di sini login, kasir dapat mengelola data produk, mengelola data pembayaran, lalu bisa melihat data produk, serta juga bisa mengerjakan laporan data produk dan data pembayaran yang nanti akan diserahkan ke admin atau pemilik usaha. Mungkin segitu saja dari konteks diagram. Yang selanjutnya data flow diagram akan dilanjutkan oleh teman saya, Okta. Data flow diagram merupakan ilustrasi dari alur sebuah sistem. DFD juga menyediakan informasi tentang keluaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Berikut merupakan DFD dari sistem informasi akuntansi minimarket. Di DFD tersebut terdapat 2 aktor, yaitu admin dan kasir. Dapat 3, yaitu login, pembayaran, dan laporan. Kasir dan admin dapat login dan mengolah data. Untuk kasir dapat mengolah data pembayaran, yang selanjutnya dialurkan ke laporan dan kembali ke admin. Oke, sekian. Oke, selanjutnya ERD. Dari hasil rancangan yang dijelaskan sebelumnya, diperoleh fitur perancangan basis data dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah model yang menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek data master yang memiliki hubungan. Untuk gambar ERD-nya seperti berikut. Untuk penjelasannya, yang pertama kasir. Kasir berrelasi dengan entitas pembayaran. Jadi kasir ini melayani atau mengelola pembayarannya. Lalu kasir berrelasi dengan entitas laporan. Kasir tugasnya membuat laporan, dan kasir juga berrelasi dengan produk. Jadi kasir di sini bertugas untuk mengelola produk. Lalu yang kedua ada entitas produk. Produk berrelasi dengan entitas pembayaran dan kasir. Untuk relasi dengan entitas pembayaran yaitu pada pembayaran.
pada transaksi pembayaran pastinya ada produk yang dibeli. Lalu untuk produk berrelasi dengan kasir yaitu produk dikelola oleh kasir. Lalu yang ketiga ada entitas pembayaran yang berrelasi dengan entitas kasir. Pembayaran dikelola oleh kasir dan entitas pembayaran juga berrelasi dengan produk, yaitu transaksi pembayaran pasti harus ada produknya. Lalu yang keempat, entitas laporan berrelasi dengan entitas kasir dan admin. Kasir bertugas untuk membuat laporan, lalu admin dapat menerima laporan yang dibuat oleh kasir. Lalu selanjutnya ada admin yang berrelasi dengan entitas laporan. Admin dapat menerima laporan yang telah dibuat oleh kasir. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk desain GUI-nya yang pertama di sini ada halaman login. Pada halaman login di sini akan ada tulisan toko mitra. Untuk melakukan login, dapat menginputkan username dan password yang telah terdaftar, di mana keterangannya judul jendela menggunakan font Bodoni MT dengan ukuran 18. Latar belakangnya nanti menggunakan foto toko mitra. Navigasinya, masukkan username dan password pegawai yang telah terdaftar untuk masuk ke sistem. Setelah masuk, selanjutnya akan menuju ke shift 2, yaitu menu utama. Lanjut. Menu selanjutnya adalah menu utama untuk halaman admin, di mana di sini akan ada dua menu utama secara garis besar, yaitu ada menu kelola data barang dan laporan keuangan. Lalu di sini ketika diklik masuk pada menu kelola data barang, di sini admin bisa melakukan pengelolaan data-data barang, apapun yang ada di barang, misalnya menambahkan, mengedit, menghapus, dan memperbarui. Dapat dilakukan di menu ini. Selanjutnya ada menu laporan keuangan. Ketika masuk ke laporan menu ini, di sini admin bisa mencetak laporan keuangan yang ada dari penjualan, dari input transaksi yang nanti dilakukan oleh kasir. Nah, di sini untuk keterangan desain sama seperti sebelumnya, tapi di sini latar belakangnya akan berwarna putih untuk agar tidak terlalu mencolok seperti halaman login tadi yang menggunakan foto latar belakang toko. Selanjutnya. Oke, baiklah, di sini pada nomor C3 di sini terdapat lihat data barang dan juga buat transaksi atau pembayaran. Di sini jika klik masuk pada menu buat transaksi, akan menuju ke tampilan form pembayaran untuk pembuatan transaksinya. Next ke menu form transaksi pembayaran. Selanjutnya, menu form transaksi pembayaran. Pada menu form transaksi pembayaran terdapat kode barcode dan kuantiti atau jumlah, dan terdapat juga tombol simpan dan batal. Navigasi, klik pada kotak yang kosong untuk menambahkan data baru, isikan sesuai judul datanya. Lalu klik simpan untuk menyimpan data dan mendapatkan faktur. Selanjutnya klik batal untuk kembali ke halaman utama.
Oke, selanjutnya untuk menu tambah barang. Di sini terdapat form tambah barang yang berisi kode barcode, nama barang, jenis barang, stok, dan harga jual. Lalu ada tombol simpan dan batal. Untuk navigasinya, klik pada kotak yang kosong untuk menambahkan data baru, isikan sesuai judul datanya. Lalu yang kedua, klik simpan untuk menyimpan data barang yang telah diedit. Lalu klik batal untuk kembali ke halaman daftar barang. Untuk keterangannya, judul jendela menggunakan font Bodoni MT Bold size 15. Lalu tulisan pada barang menggunakan Arial dengan size 10. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan data transaksi pada toko mitra masih menggunakan proses manual, yakni ditulis dalam buku dan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi pada toko mitra, nantinya akan sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan karena lebih mudah, cepat, dan efektif, serta memudahkan dan mempersingkat waktu para pekerja dalam mengelola data transaksi. Selain itu, dengan sistem informasi akuntansi ini dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan data ataupun kehilangan data pada saat proses pengelolaan data. Sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.